dokter, saya Rifki Dihania Zahra. Izin bertanya dokter, bagaimana tindakan jika terjadi penyakit Bell's palsy? Terima kasih dokter. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup spesifik ya tentang penyakit Bell's palsy. Bell's palsy sebenarnya adalah merupakan suatu gangguan di saraf tepi. Jadi kalau Hamka Muda amati, saraf kita itu di saraf yang di kepala atau saraf kranial kami bilangnya itu ada 12 saraf. Salah satu serabut saraf adalah saraf nomor 7 atau kita sebut sebagai saraf facialis. Pada seseorang yang saraf nomor 7-nya yang di juluran yang serabut saraf yang keluar ke arah wajah itu mengalami gangguan, ini dapat mengakibatkan kelemahan di otot-otot yang distimulasi oleh saraf nomor 7 ini. Gejalanya apa? Gejalanya antara lain orang tersebut menjadi tidak bisa menutup kelopak mata dengan sempurna. Kemudian kerutan di dahi menghilang. Kemudian juga mulutnya menjadi mencong atau merot ke salah satu sisi. Nah, gangguan yang ada di wajah itu menunjukkan bahwa ada gangguan di saraf nomor 7. Apabila gangguan di saraf nomor 7 ini tidak disebabkan oleh cedera, tidak disebabkan oleh infeksi atau tumor dan lain-lain, inilah yang disebut sebagai Bell's palsy. Nah, jadi gangguan Bell's palsy itu adalah gangguan saraf nomor 7 yang diakibatkan bukan oleh gangguan-gangguan tadi, bukan oleh tumor, bukan oleh cedera, dan bukan oleh penyebab-penyebab lain. Nah, salah satu yang diteliti dari gangguan Bell's palsy ini adalah apabila kondisi badan kita kurang baik, kemudian kita mendapatkan stimulasi misalkan angin dan lain-lain begitu, dengan kondisi badan yang kurang baik, akibatnya terjadi inflamasi di daerah tempat lewatnya saraf nomor 7 tadi. Sehingga saraf nomor 7-nya ikut terganggu, terjadilah gejala-gejala tadi itu. Ya. Yang pertama harus dilakukan apa? Yang pertama harus dilakukan adalah pastikan dulu apakah ini Bell's palsy atau bukan, gangguan saraf nomor 7 atau bukan. Karena apa? Karena gangguan saraf nomor 7 atau salah satunya Bell's palsy ini mirip sekali dengan gejala stroke. Hati-hati ya, harus dipastikan dulu ini stroke atau Bell's palsy. Karena kalau ini stroke, penanganannya harus lebih serius dan lebih cepat. Nah, demikian juga dengan Bell's palsy. Harus cepat juga meskipun tidak sebahaya kalau stroke gitu ya. Yang pertama dipastikan dulu, kemudian yang kedua cara memastikannya bisa ke dokter atau ke instalasi pelayanan kesehatan terdekat. Setelah itu nanti dokter akan memastikan diagnosis, kemudian melakukan pengobatan, biasanya dikasih obat-obat anti-inflamasi dan dikasih juga obat-obat reburansia saraf. Selain itu juga ada pendekatan non-farmakoterapi, yaitu dilakukan fisioterapi. Bisa dalam bentuk exercise maupun dengan modalitas alat-alat tertentu. Nah, itu biasanya yang dilakukan untuk penanganan Bell's palsy. Dipastikan dulu diagnosisnya, bedakan apakah ini stroke atau benar Bell's palsy. Kemudian setelah itu katakanlah benar Bell's palsy, akan diberikan obat-obat antiinflamasi dan reburansia saraf oleh dokter, dan pendekatan non-farmakoterapinya dilakukan fisioterapi baik exercise maupun stimulasi dengan modalitas alat tertentu. Mungkin begitu. Makasih, Hamka Muda.